huruf vokal yang berjumlah 7 huruf, di antaranya A, I, U, E, dan O. Perhatikan bentuk-bentuk dari huruf aksara Sunda tersebut. Bagaimanakah huruf A, I, dan seterusnya. Selanjutnya ada huruf ngalagena. Huruf ngalagena ini dibagi menjadi 25 huruf. Di antaranya Ka, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, dan seterusnya. Dan yang terakhir nih guys, ada huruf rarangken. Huruf rarangken ini dibagi menjadi 13 huruf, di mana dari 13 huruf tersebut dibagi menjadi 3 penempatan. Yang pertama, di atas huruf konsonan atau ngalagena. Yang kedua, di bawah huruf konsonan ngalagena. Dan yang ketiga, di samping huruf konsonan ngalagena. Penasaran gak sih guys? 3 penempatan huruf rarangken tersebut? Untuk itu, jangan skip-skip deh nontonnya. Tonton sampai selesai. Yuk, next! Yang pertama nih guys, di atas huruf konsonan. Di atas huruf konsonan ini terdapat 5 rarangken. Yang pertama ada panghulu, yang kedua ada pamepet, yang ketiga paneleng, yang keempat panglayar, dan yang terakhir panyecek. Yang kedua di bawah huruf konsonan. Di bawah huruf konsonan ini terdapat 3 huruf rarangken. Yang pertama ada panyuku, yang kedua panyakra, dan yang terakhir panyiku. Satu lagi nih guys, yang terakhir di samping huruf konsonan. Kira-kira berapa huruf rarangken ya di samping? Yuk kita hitung dulu. Yang pertama ada paneleng, yang kedua ada panolong, yang ketiga ada pamingkal, yang keempat ada pamaeh, dan yang terakhir ada pangwisad. Gimana? Udah pada hafal belum 13 rarangken dalam penempatannya? Kalau belum hafal, yuk kita sama-sama menghafalnya. Panghulu, pamepet, paneleng, panglayar, panyecek, panyuku, panyakra, panyiku, paneleng, panolong, pamingkal, pangwisad, and then pamaeh. Wah, rupanya kalian sudah bisa nih. Untuk itu, jangan lupa ya selalu belajar. Maupun itu rarangken, ngalagena, ataupun huruf vokal yang lainnya. Selain kalian hafal 13 huruf rarangken tersebut, kalian juga harus tahu nih teman-teman, apa fungsi dan untuk mengubah apa saja sih rarangken tersebut. Nah, oleh karena itu jangan skip-skip. Terus stay di video ini sampai selesai. Oh iya, aku mau nyaranin nih. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa share kepada teman-teman kalian supaya bermanfaat, lebih bermanfaat lagi dan menyebar luas, supaya kalian juga bisa mengamalkannya ke semua orang. Selain kalian teman-teman yang nge-share, kalian juga harus like tentunya. Like, share, comment, and and subscribe. Like, share, comment, and subscribe. Maaf ya teman-teman. Yuk lanjut lagi ke next for fungsi dari rarangken tersebut. Yang pertama tuh ada kata ki. Kata ki ini disebut panghulu. Panghulu ini berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan dari A menjadi I. Misalnya K menjadi Ki, seperti contoh tersebut. Ki kan? Yang kedua, ku. Ku ini disebut apa? Panyuku. Panyuku ini berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan dari A menjadi U. Seperti ini kan? K jadi ku. Bisa lihat kalian gambarnya di sini. Oke, yang ketiga, ke. Ke ini apa sih? Nama rarangkennya? Oh iya, paneleng. Paneleng ini berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan dari huruf A menjadi E.
Ingat ya, E-nya itu yang ada curugnya, yang ada koma di atas. Next, ke. Ke ini disebut dengan pamepet. Pamepet ini berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan A menjadi E. Misalnya K menjadi ke. Oke, kita lanjut ke ke. Ke ini berbeda dengan ke yang tadi. Ke ini ditambah dengan huruf U. Ini disebut dengan paneleng, yaitu yang berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan A menjadi E. E dengan U jadi E. Next ke ko. Ko ini disebut dengan panolong, yang berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan A menjadi O. Misalnya A menjadi O, K menjadi ko. Next, kar. Kar ini disebut dengan panglayar. Bukan karnya ya, bukan kar mobil, tapi yang ada huruf di atasnya disebut dengan panglayar, yang berfungsi untuk menambahkan huruf A ditambah dengan R. Misalnya K ditambah dengan R, kar. Itu disebut dengan panglayar. Next, ke kia. Kia ini disebut dengan pamingkal, teman-teman. Ini berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan bunyi yang di tengah konsonan atau di samping. Misalnya sya, hasya menjadi H dengan sya. Tambahkan aja dengan huruf pemingkal tersebut. Next, ke kla. Kla ini disebut dengan panyiku, yang berfungsi untuk menyisipkan bunyi di tengah konsonan. Misalnya Claudia berarti pakai panyiku ya, teman-teman. Oke, next ke kra. Kra ini disebut dengan panyakra, teman-teman, yang berfungsi untuk menambahkan huruf ra tentunya. Misalnya K ditambah dengan ra, tetapi bukan dengan kara. Jadi kra, jadi menyisipkan bunyi konsonan di tengah konsonan disebut dengan panyakra. Next nih, ada kang. Kang ini apa nih? Oh, ini tuh namanya panyecek, yang berfungsi untuk menambahkan huruf A dengan eng atau ng. Misalnya K ditambah dengan huruf panyecek menjadi kang. Oke, next ke kah. Kah ini disebut dengan pangwisat, untuk menyisipkan bunyi yang di tengah konsonan juga. Ini tuh untuk menambahkan huruf A dengan H. Misalnya kah atau ma, ma ditambah dengan pangwisat. Oke, terakhir nih. Ini disebut dengan apa nih? Masa kalian lupa, kan tadi udah belajar. Ini tuh namanya apa ya? Betul, ini namanya pamae, yang berfungsi untuk menghilangkan huruf terakhir dari huruf konsonan. Misalnya K dipaeh atau dimatikan, atau berfungsi untuk mematikan juga. Kalau dalam bahasa Sunda itu paeh ya, mematikan huruf A menjadi habis ya. Misalnya K dimatikan menjadi K saja, atau sa, A-nya dimatikan menjadi S saja. Oke, barangkali itu saja yang aku sampaikan sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman. Aku saranin sih kalian share kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu bagaimana sih cara belajar aksara Sunda yang baik dan benar itu. Channel ini untuk menambah wawasan kalian juga, teman-teman, supaya kalian lebih menguasainya. Selain dari nge-share video ini, kalian juga jangan lupa like ya. Like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, teman-teman. Terima kasih. Saya Anissa Nusa Fitri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.